Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 akan membahas tentang Explainable AI for Healthcare 5.0 Opportunities and Challenge. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Iqbar Ananda Sulistyo dengan NIM akhir 236. Nama saya Rofik Samanhudi dengan NIM akhir 260. Jadi topik pembahasan kami di sini ada 9. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua latar belakang, berikutnya metode penelitian, fokus utama, pendapat para ahli, hubungan dengan etika profesi, kesimpulan, future research, dan daftar pustaka. Yang pertama itu ada pendahuluan. Teknologi kecerdasan buatan atau AI terus berkembang dan membawa dampak signifikan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan. Healthcare 5.0 merupakan konsep baru yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti AI, IoT, dan jaringan 5G untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih personal, transparan, dan efisien. Namun tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan kepercayaan dan transparansi dalam penerapan AI di bidang kesehatan. Untuk itu, Explainable AI atau XAI hadir sebagai pendekatan inovatif untuk menjelaskan keputusan AI kepada manusia yang sangat relevan dalam lingkungan yang kritis seperti layanan kesehatan. Jadi konsepnya di sini menggunakan AI untuk membantu menginvestigasi penyakit yang ada pada manusia. Terus latar belakang dilakukan penelitian ini sering berkembangnya healthcare 5.0, pengumpulan dan analisis data kesehatan secara real time menjadi elemen utama dalam mendukung layanan pasien sentris. Namun banyak model AI yang digunakan di sektor ini seringkali bekerja sebagai kotak hitam tanpa memberikan penjelasan tentang bagaimana keputusan atau prediksi dibuat. Kondisi ini menimbulkan tantangan terutama dalam hal transparansi, kepercayaan, dan keadilan dalam pengambilan keputusan medis. Explainable AI atau XAI muncul sebagai solusi untuk memberikan penjelasan yang dapat dipahami oleh para profesional kesehatan, sehingga memungkinkan integrasi AI dengan pengambilan keputusan berbasis etika dan kebutuhan klinis itu bisa terpenuhi. Berikutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei literatur yang sistematis untuk mengeksplorasi peran XAI dalam healthcare 5.0. Data yang digunakan mencakup artikel dari basis data seperti IEEE, Explore, dan PubMed, serta studi kasus terkait klasifikasi penyakit menggunakan data citra medis seperti CT dan MRI. Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis teknis terhadap metode XAI seperti Class Activation Mapping atau CAM dan unit untuk segmentasi gambar medis. Berikutnya ada fokus utama. Jadi fokus utama pada penelitian ini adalah pada pengembangan arsitektur XAI yang mampu mengintegrasikan klasifikasi dan segmentasi gambar medis. Studi kasus pada data CT COVID-19 dan MRI hydrocephalus digunakan untuk mengevaluasi efektivitas model ini dalam memberikan hasil yang akurat dan dapat dijelaskan secara medis. Selain itu, penelitian ini juga membahas taksonomi solusi XAI untuk aplikasi diagnosis, ekstraksi fitur, dan pengurangan dimensi data dalam konteks kesehatan. Baik, sekarang kita masuk ke pendapat para ahli. Di sini kita mendapatkan dua jurnal. Yang pertama, pendapat dari Gohel et al. Pada tahun 2021, yang dimana menyatakan bahwa Explainable AI itu meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam sistem AI di sektor kesehatan itu sendiri. Nah, ini juga memastikan keputusan AI dapat dipahami oleh manusia dan sesuai dengan regulasi serta etika. Hal ini juga penting untuk keselamatan pasien dan kolaborasi manusia dengan AI yang lebih baik. Berikutnya ada pendapat dari Said et al. Pada tahun 2021, yang dimana menekankan bahwa XAI itu membantu mengurangi bias dalam sistem AI itu sendiri dan meningkatkan keadilan dalam pengambilan keputusan medis. XAI juga memungkinkan pengembangan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam model AI sehingga membuatnya lebih andal dan etis. Berikutnya hubungan dengan etika profesi, yang di mana XAI ini memiliki kaitan erat dengan etika profesi dalam bidang kesehatan, terutama dalam hal transparansi dan keadilan, yang di mana model AI ini dapat dijelaskan dan memastikan bahwa keputusan medis tidak hanya akurat tetapi juga etis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam praktik klinis, dokter memiliki kewajiban untuk memahami dasar keputusan yang dibuat oleh teknologi yang digunakan. Dengan XAI, hal ini dapat dicapai melalui penjelasan yang jelas dan dapat diakses, sehingga mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti yang sesuai dengan kode etik profesi kesehatan. Nah, untuk kesimpulan, Explainable AI atau XAI adalah elemen penting dalam healthcare 5.0 yang mendukung transparansi dan kepercayaan dalam pengambilan keputusan.
berbasis AI. Nah, dengan memberikan penjelasan yang dapat dipahami, XAI ini meningkatkan kepercayaan dan memastikan keputusan medis tetap etis, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kesehatan. Nah, di era 5.0, komunikasi efektif juga menjadi kunci dalam memastikan teknologi canggih seperti XAI dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam bidang kesehatan, komunikasi yang baik antara teknologi, praktisi, dan pasien mendukung transparansi, serta kolaborasi dan pengambilan keputusan yang etis. Hal ini juga memperkuat hubungan antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan, menciptakan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pasien itu sendiri. Nah, untuk future research, yang pertama itu pengembangan algoritma XAI yang lebih efisien untuk mendukung interpretasi secara real time. Yang kedua, integrasi XAI dengan teknologi pembelajaran federasi untuk meningkatkan privasi data pasien. Yang ketiga, studi empiris untuk mengevakuasi dampak XAI terhadap penggunaan klinis di berbagai sistem kesehatan. Dan yang terakhir, penyusunan kerangka kerja regulasi yang mendukung penerapan XAI secara luas dalam konteks global. Nah, berikut ini daftar pustaka yang dimana di poin 1 itu adalah jurnal rujukan yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Nah, sedangkan nomor 2 dan 3 itu adalah pendapat para ahli yang tadi kami sebutkan. Dan di pojok kanan atas ini sudah terlihat bahwa uh, jurnal yang kami dapat dari IAA ini, yang dimana jurnal IAA ini sudah termasuk ke dalam kuartil 1, yaitu Computer Science yang sudah ada. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.